Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara yang sama, yaitu proses pembelajaran. Kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap dengan materi sholat Jumat. Sebelum kita memasuki materi, kita awali dengan pembacaan doa agar supaya proses belajar ini bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, kita mulai. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Kemudian kita juga harus mengetahui apa hukumnya sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain, artinya wajib bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Apabila meninggalkannya tanpa udzur, maka hukumnya berdosa. Kemudian adapun dasar hukum diwajibkannya sholat Jumat, yaitu berdasarkan Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepadamu untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian syarat wajib sholat Jumat. Adapun orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, yaitu orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, sehat, laki-laki, merdeka, orang yang menetap, orang yang tidak ada udzur untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Adapun syarat sah sholat Jumat, yang pertama adalah dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap. Kemudian syarat sah yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Adapun mengenai jumlah jamaah, terdapat beberapa pendapat para ulama. Ada yang berpendapat sekurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri. Ada lagi yang mengatakan lebih dari 40. Sebagian lagi ada yang berpendapat cukup dengan 2 orang saja, karena 2 orang pun sudah dapat dikatakan berjamaah. Kemudian syarat sah sholat Jumat yang ketiga, dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kana yusolli juma'ata hina tamilus syamsu, rawahul Bukhari. Rasulullah sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Kemudian syarat sah sholat Jumat yang keempat, yaitu sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar qala kana Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jum'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu qala kama yaf'aluna al-yawm. Yang artinya, Rasulullah berkhutbah pada hari Jumat sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Kemudian syarat sah sholat Jumat yang kelima, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. 6. Suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Yang ketujuh, menutup aurat. Kemudian syarat yang kedelapan, yaitu menghadap kiblat.
Artinya pada waktu orang yang sedang sholat dalam keadaan posisi berdiri atau duduk, ia harus menghadap kiblat. Kemudian hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat antara lain: pertama, mandi sebelum berangkat ke masjid. 2. Memotong kuku dan merapikan kumis. 3. Memakai pakaian yang rapi dan bersih. 4. Memakai harum-haruman. 5. Ketika keluar rumah menuju ke masjid membaca doa. 6. Segera menuju masjid dengan berjalan kaki perlahan-lahan dan tidak banyak bicara. 7. Ketika masuk masjid melangkah dengan kaki kanan. 8. Melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. 9. Setelah selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, disunnahkan i'tikaf sambil membaca zikir atau sholawat atau membaca Al-Quran. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun. 2. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat seperti berhadas. 3. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat. 4. Banyak bergerak dengan sengaja. 5. Makan atau minum dengan sengaja. 6. Menambahkan rukun fi'li seperti sujud 3 kali. 7. Tertawa. 8. Mendahului imam sebanyak 2 rukun. Demikianlah pembahasan tentang sholat Jumat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.